Hai guys, jadi aku Safira Wardani. Aku adalah siswa dari SMA Negeri 1 Mijen yang tertarik dengan OSIS. Tapi kali ini setelah kegiatan LDK selama 2 hari, aku mau cerita ataupun aku mau bagiin bisa bilang ini refleksi aku aja sih, refleksi simpel aku aja. Karena sebelumnya guys, kata dari pembina OSISnya tadi, Pak Amir bilang kalau nanti kalian habis pulang dari LDK ini, coba kalian refleksikan pelajaran apa yang udah kalian dapat dari OSIS kayak gitu. Dan tadi aku udah coba buat refleksiin kayak pelajaran apa yang aku dapat selama LDK 2 hari itu ya. Jujur LDK selama 2 hari itu kayak kurang. Dan mungkin kalau ada lagi aku juga mau ikut. Jadi waktu awal-awal bisa dibilang pembukaan OSIS atau pendaftaran OSIS, di situ aku masih kayak mikir-mikir, kira-kira aku bakal ikut OSIS atau enggak ya? Aku mikirnya gitu. Karena kenapa? Karena yang pertama, aku kekurangan info gimana OSIS di sekolah SMA yang baru ini gitu. Yang kedua, aku juga agak ragu mempertanyakan apakah nilai akademik aku bakal setara kalau misal aku gabung di OSIS kayak gitu. Dan tanpa menjawab kedua pertanyaan tadi, aku akhirnya memutuskan ikut OSIS dengan nekat, dan keberaniannya aku. Dan sudah sampai di sini di LDK, aku juga mau ngomong, ngerefleksiin diri, gimana diri aku sejajar ataupun yang bersama dengan OSIS gitu. Selain itu juga sebelumnya aku udah seleksi juga, jadi ini tinggal keterima atau enggak, itu juga yang bikin aku membuat video ini. Karena mungkin dari video ini aku bisa ngambil pelajaran yang atau sebagai memoris aja lah, kalau dulu tuh Safira pernah kayak gini, gak terima OSIS dan buat video, atau gak terima OSIS dan buat video tentang refleksi dia setelah ikut LDK kan kayak gitu. Itu kan kayak seru banget ya. Itu jangan salpok. Jangan salpok, baju aku ini adalah baju partai. Partai Gerindra nggak usah. Di sini aku udah tulis tadi sebelum detik-detik buat video ataupun depan kamera. Pertanyaan pertama, perasaan aku setelah ikut LDK gimana? Mikir perasaan aku setelah ikut LDK gimana ya? Yang pertama, aku seneng banget. Selama LDK aku tuh merasa kalau aku bisa membuka diri aku yang sebenarnya. Bukan sebenarnya lagi sih, kalau emang itu emang diri aku ya. Mungkin beberapa orang pasti nganggapnya kayak diri aku ini apa ya guys, kalau ceria, terus habis itu aku juga dipuji sama salah satu mbak-mbak dari 11-3, kamu tuh orangnya positive vibes banget. Thank you. Aduh, pikir banget sih kalau gitu. Oke, perasaan aku setelah LDK, aku mencoba untuk merefleksikan semua hal yang terjadi selama LDK, termasuk itu tadi. Termasuk ada yang baru dari LDK, atau bukan LDK sih, ada yang baru dari perasaan aku setelah ikut LDK tadi. Setelah itu guys, perasaan aku yang kedua, kayaknya mau aku keterima ataupun aku tidak, aku tetap harus belajar banyak hal di luar organisasi OSIS. Misalnya tadi tuh ada pos yang dimana kita tuh harus debat, dan aku tuh kurang bisa dibilang memahamin atau nangkap dari soalnya gitu. Aku kurang nangkap, dan kalau bisa dibilang aku suka debat, INTP bro. Suka debat, ahli debat kan gitu. Cuman ternyata aku masih bisa dibilang yang kurang dalam debat, karena aku juga belum bisa memahami soalnya. Aku juga masih bingung soal pro kontra mosi ataupun semacamnya tentang debat kayak gitu. Itu juga yang mau aku tambah dari aku ketika mendaftarkan diri jadi OSIS, itu adalah yang pertama, itu disiplin.
Yang pertama itu disiplin. Kenapa disiplin? Karena aku itu tipenya yang spontan. Spontan gitu. Spontan, kenapa spontan? Karena biasanya ya kalau misal ada tugas, oke deh aku memperbaikinya, perfeksionis. Iya, ini udah selesai kan mungkin gitu. Tapi ada dikalanya aku juga kayak masih ada yang ngerasa kurang dan akhirnya ngelakuin tugas itu tuh kayak kurang disiplin dan nggak konsisten. Selain itu aku juga ngerasa kalau aku tuh punya energi yang banyak ataupun energi aku tuh di awal-awal doang, dan itu tuh jujur cukup jadi masalah gitu. Karena nantinya juga maksudnya kegiatan tuh nggak cuma yang di awal doang yang harusnya kita sambut kan kayak gitu, harusnya juga kita harus tetap menjalaninya itu sesuai sampai sampai akhir gitu lah. Perasaan aku ya cukup aneh sih sebenarnya. Seneng iya, sedih iya, sedih guys. Gara-gara tadi di acara terakhir itu ada pesan dan kesan dari kakak OSIS dari kelas 12. Semangat kakak OSIS kelas 12. Setelah itu udah terjawab semua menurut aku. Siap nggak jadi OSIS? Cibalio, siap nggak Saf? Aduh, siap nggak ya? Harus siap ya sih. Siap nggak siap harus siap kan kayak gitu. Tapi aku yakin sih kalau misal aku jadi OSIS, salah satu hal yang aku bangun itu aku bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya kayak membangun gagasan aku di dalam otak aku yang mungkin bisa bermanfaat buat orang lain. Selain itu, aku juga mau jalin komunikasi yang baik dan juga relasi. Kalau pertanyaannya siap nggak jadi OSIS gitu, siap nggak jadi OSIS? Aku bakal jawab siap. Karena menurut aku jadi OSIS itu pasti ya nanti aku nggak tahu ya gimana kalau misal udah turun ke lapangan ngurusin beberapa kegiatan lomba ataupun ada hal lain di luar hal itu, ataupun mungkin pandangan-pandangan publik sama organisasi ini. Kan banyak yang bilang kalau OSIS itu tulang punggung sekolah, bebek sekolah baru kan kayak gitu. Jadi ya mungkin itu yang bakal aku pikirin kalau misal siap nggak jadi OSIS kan kayak gitu. Tapi aku bakal tetap jawab siap karena aku tuh orangnya berani dan suka tantangan. Selain itu, aku juga tertarik dengan hal-hal baru yang ada di sekitar aku, terutama kalau misal aku ikut OSIS. Mungkin ada hal baru di mana aku harus buat ini, aku harus ngajuin ini, kan kayak gitu. Selanjutnya, ini yang paling agak krusial semuanya. Gitu. Ini yang paling agak krusial dan ini adalah pertanyaan agak terakhir gitu. Masih ada lagi satu gitu. Kalau aja, ini pertanyaan terakhir deh sebenarnya. Kalau karena aku makan udah di Bandung. Kalau aja kamu nggak masuk jadi pengurus OSIS, apa yang bakal kamu lakuin? Kalau semisal amit-amit ya nggak jadi pengurus OSIS, aduh aku jujur dalam hati aku sedih guys, karena jujur aku belum tahu ataupun belum tahu bisa ya belum tahu gimana OSIS itu, terus juga aku belum bisa menjalin komunikasi dengan para pengurus OSIS yang lain, belum bisa nyobain beberapa kegiatan yang bakal muncul di OSIS kan kayak gitu. Itu yang bikin aku sedih kalau bisa aku nggak terpilih, atau bukan terpilih sih tapi nggak jadi pengurus OSIS gitu. But I have kepercayaan diri itu apa ya, pakaman Inggrisnya atau nanti kita coba cari. Kepercayaan diri di dalam diri aku bahwa aku tuh bakal jadi pengurus OSIS. Nah kita tunggu pengumumannya. Ini jadi kayak oh my god. Tapi ini juga bakal jadi bisa dibilang apa ya, titik yang cukup berat. Aku ngusahain buat diriku biar aku
ngelakuin kesalahan dari penyesalan ataupun kekecewaan aku setelah aku nggak terpilih jadi pengurus OSIS gitu. Oh iya, buat apa namanya buat rencana aku atau planning aku tuh bakal ikut OSIS di kelas 11 sampai kelas 11 aja ya. Tapi entah ya guys, bisa sampai kelas 12 ataupun bisa sampai kelas 11, itu tuh nanti tinggal ya Allah. Aku berharap semua hal yang datang kepadaku adalah hal-hal yang baik. Semua hal yang tersampaikan kepadaku, semoga itu menjadi jalan aku untuk menuju ke hal-hal yang lebih baik juga dan menghargai orang lain. Salah satunya juga menjadi pengurus OSIS yang nantinya mungkin aku juga bakal bermanfaat ataupun beri dampak ke orang lain juga. Nah, cukup sekian guys dari video refleksi aku. Jujur masih ada beberapa hal yang aku rahasiain dari kalian soal perasaan tersembunyi aku setelah ikut kegiatan OSIS ini. Kegiatan LDK 2 hari ini. Tapi mungkin tadi adalah lebih dari cukup bukan setengah lagi ya, 1/berapa sekian gitu dari 1/2 rahasia aku. Bukan rahasia sih, perasaan aku yang udah aku curahkan ke kalian semua. Terima kasih teman-teman yang udah nyimak ya. Pasti aku nggak tahu ya ini bakal aku post atau enggak, tapi ini bakal jadi memoris. Semangat Saf, tujuan kamu itu masih banyak dan panjang banget. Aku masih harus ke luar negeri, aku masih harus nyobain kue dari luar negeri sana. Aku juga harus punya fit ego yang menarik lebih dari 5 negara mungkin bisa. Dan aku juga mau ngerasain gimana kuliah di luar negeri atau bertukar budaya dengan luar negeri juga. Aku juga mau gimana aku biar kayak bisa gitu loh, aku pengen ngerasain lebih dari 3 ataupun 4 bahasa gitu. Selain itu aku juga pengen nantinya setelah kapan-kapan tahun aku menonton video ini, aku masih jadi diri aku dengan beberapa perkembangan yang jauh lebih baik ke depannya. Dan di sini aku mau mengucapkan makasih buat kakak-kakak OSIS-nya, makasih buat teman-teman kelompok 8, kelompok beruang. Terima kasih dan bye-bye. Ini sibuk guys karena habis LDK juga ada kegiatan PTP. Bye-bye.